Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik teman-teman. Pada tahun ini, di tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara spesifik menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan kasus child grooming yang marak terjadi di Indonesia. Child grooming merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak atau remaja yang tergolong sulit untuk dideteksi karena kerap tidak disadari oleh korban. Hasil dari UNICEF menyatakan bahwa sekitar 17-56% anak berpotensi mengalami eksploitasi seksual, termasuk child grooming. Jarak persentase ini menjadi besar dikarenakan topik mengenai kekerasan seksual masih sering dianggap tabu, sensitif, dan traumatis bagi anak sehingga jarang dilaporkan. Sebagai korban, anak juga cenderung memilih untuk diam atau bersembunyi karena kebingungan, rasa malu, dan rasa bersalah. Jadi topik kita hari ini kita akan membahas tentang child grooming. Apa itu child grooming dan bagaimana kita harus menyikapinya, teman-teman. Karena itu sudah hadir bersama dengan kita pakarnya, Ibu Nadia. Selamat datang, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Pak, senang bisa hadir di sini. Yes, ahlinya dong teman-teman. Bu Nadia Cendana, panggilannya Ibu Nadia. Betul. Beliau adalah psikolog, ya. Jadi memang sudah punya pengetahuan dan memang sudah terjun di dalam dunia konseling, khususnya buat kasus-kasus seperti ini. Dan beliau adalah counselor full-timer di LifeSpring. Betul. Ya, langsung saja kita bahas Bu. Istilahnya child grooming, ini kan kayak grooming gitu ya. Child grooming itu apa sih Bu sebenarnya Bu, child grooming ini? Ya, istilahnya mungkin cukup baru ya. Tapi sebenarnya kalau tragedinya sendiri itu mungkin udah cukup lama kali ya. Kita bahas mungkin definisinya dulu kali ya Pak ya. Secara teoritis, child grooming itu adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan seorang anak atau remaja. Tujuannya adalah untuk mengeksploitasi, melecehkan anak, dan ya terakhirnya dibentuk nih supaya si anak ini menjadi target manipulasi seksual dari si pelaku. Itu teoritisnya. Nah, kalau secara awamnya kita bisa terjemahin langsung nih. Kan grooming itu artinya dandan ya. Child grooming itu seperti terjemahannya, si anak ini didandani Pak. Dirancang sedemikian rupa untuk bisa dimanipulasi. Tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan dari si pelakunya. Tuh. Didandani dengan tujuan tertentu gitu ya Bu. Betul. Ya? Sejauh mana itu disebut dengan child grooming dan itu normal Bu? Oke, kalau sampai bisa disebut child grooming ini sebenarnya si anak nih sebenarnya nggak nyaman ya pada awalnya. Tapi pelaku ini terus berusaha mencuci otak, mendandani si anak sampai pada satu titik anak ini mewajarkan perilaku yang sebenarnya tidak seharusnya diwajarkan. Jadi ada pelanggaran batasan di sana, gitu. Ada perasaan risih yang dinormalisasi dan sebagainya. Nah, pelaku ini juga biasanya usianya tuh lebih tua. Ya, makanya si pelaku ini menggrumi, mendandani anak supaya si anak itu seolah-olah menjadi dewasa sebelum waktunya. Gitu. Jadi memang sudah ada jadi target ya Bu ya? Sudah anak jadi remaja di bawah umur ini sudah ditargetin, lalu dia mulai melancarkan aksinya. Betul, gitu ya, Bu, ya? Betul. Nah, bentuk-bentuknya apa saja Bu kalau child grooming ini? Maksudnya apa yang disebut bentuk-bentuknya macam-macam Bu ya? Bisa kan biar orang nggak salah kaprah nih. Yang ini disebut child grooming, yang ini ya memang bukan. Apa saja bentuknya Bu? Kalau dibilang itu child grooming atau bukan nanti kita bahas di tahapannya. Oke. Tapi kalau bentuknya sendiri itu simpelnya kita bagi dua. Bisa secara offline dan secara online. Ya, kalau secara offline berarti si pelaku ini berusaha membuat pertemuan ya dengan pertemuan demi pertemuan dengan si calon korban, ada interaksinya di sana, terus berusaha mendekatkan diri. Nah, kalau online itu melalui aplikasi. Jadi dari sosial media, baik Instagram atau mungkin sekarang banyak ya aplikasi chat, Discord, Telegram, juga dari gaming, dari permainan online. Di situ kan sekarang sudah ada chatting-chattingan ya. Nah itu pelaku bisa tuh mulai membangun hubungan, dan media yang digunakan juga bisa dari foto, video, pesan suara, dan sebagainya.
Berarti kalau online lebih banyak pelakunya adalah yang sudah mengenal dong ya Bu ya? Justru kalau online itu mungkin bisa jadi memang baru kenal di online, ya, main bareng misalnya, terus mulai deket, si pelaku ini melihat ada celah, nah di situ masuk. Gitu. Karena kan kalau online kita random ya, bisa ketemu dengan siapapun. Nah, si pelaku ini kadang-kadang nih udah punya radar nih. Kayaknya nih Anak ini anak bisa. ini bisa gitu, betul. Berarti kalau online baru dikenal, offline berarti orang yang lama sudah dikenal. Bisa baru, tapi biasanya kalau offline lebih banyak justru sudah kenal. Sudah kenal. Dari lingkup yang cukup kecil pun, keluarga pun ada yang pelakunya adalah keluarga inti dan calon korban ini adalah mungkin anak remaja yang merupakan keponakannya misalnya atau saudara kerabat jauhnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan sih Pak. Jadi kalau lihat online offline lebih banyak mana Bu? Kalau lihat dari data-data dari secara umum ya, lebih banyak pendekatan itu dilakukan atau kejadiannya lebih banyak offline atau online Bu? Sekarang ini. Memang kalau lihat banyak-banyakan sulit untuk dideteksi sih Pak, ya karena kan online itu si pelaku membangun hubungannya juga pelan-pelan. Nah offline itu juga biasanya si pelaku ini berusaha menyembunyikan hubungannya dari misalnya orang-orang terdekat si calon korban sehingga akhirnya untuk bilang banyakan mana mungkin bisa jadi cukup seimbang sih Pak. Atau mungkin kalau karena dunia sekarang ini kan online ya, dan anak-anak, kalau kita sebut bahwa korbannya kan anak dan remaja zaman sekarang, bukan yang zaman dulu ya Pak. Artinya mereka lebih terbiasa dengan online mungkin ya, dengan online sehingga kalau anak-anak sekarang ini lebih sulit kalau diajak ketemu langsung, ngobrol langsung kan mereka nggak nyaman. Tapi kalau secara online mungkin mereka lebih nyaman, lebih cepat nyambung, chattingnya cepet gitu ya, daripada ketemu langsung kayaknya mereka nggak nyaman. Mungkin itu bisa jadi salah satu celah kali Bu. Mesti berhati-hati. Apalagi di dunia online kan bisa ketemu siapa saja nih. Betul. Mungkin betul ya kalau kita lihat dari tren zaman sekarang bisa jadi lebih banyak beredar pelaku ini di online sih ya. Karena kan aplikasi juga udah banyak banget ya. Bahkan dari dating apps pun bisa tuh terjadi child grooming. Jadi betul kalau secara tren bisa jadi kebanyakan online. Tapi dari online pun tidak menutup kemungkinan si pelaku ini mengajak ketemu si korbannya secara offline, betul, gitu. Jadi back and forth ya Pak ya, gitu. Oke, nah tadi sempat disebutkan ada tahapannya itu, itu ya. Gimana Bu tahapan terjadinya child grooming ini? Oke, tahapannya saya coba rangkum ke dalam 5 tahap ya Pak, ya 5P saya sebutnya. 5P. 5P. Yang pertama penentuan target. Ya, jadi kita bahas poinnya dulu ya. Dari P pertama penentuan target, P kedua itu adalah percaya atau building trust. Oke. P ketiga adalah pemisahan diri atau isolasi. P keempat adalah pelanggaran batasan dan P kelima adalah pengulangan manipulasi. Oke. Tuh. 5P. 5P. Kita bahas satu-satu kali ya Pak ya, biar lebih clear. Penentuan target ya. Jadi ya pelaku ini biasanya dia tahu nih anak-anak yang kelihatannya cukup rentan ya, yang kayaknya kesepian gitu ya, butuh perhatian, terus butuh kasih sayang. Ini biasanya buat si pelaku ini mudah didekati. Ya, setelah muncul radarnya keluar nih, ini kayaknya anak nih bisa nih. Nah, mulailah masuk tuh di situ. Oke, setelah target sudah ada, masuklah ke P kedua. Bentar Bu. Kalau begitu, penentuan target ini terjadi, apakah si pelakunya ini melihat secara sekilas atau dia memang sudah ada interaksi dulu sekali dua kali, baru kemudian dia bisa tahu Bu, bahwa ini targetnya atau bukan? Oke, kebanyakan sih sudah ada perkenalannya. Jadi mungkin ada di sekitarnya, dia tahu ya, entah di lingkup keluarga, sekolah, atau mungkin di komunitas. Jadi mungkin sudah terpapar gitu, sudah saling tahu-menahu, cuman mungkin bisa jadi belum dekat. Bisa jadi juga mungkin sudah cukup dekat, terus tadi ya pelaku lihat ada celah, nah dia masuk ke situ. Oke, ini kan berarti kalau yang sudah beberapa kali pernah ketemu ya, kecuali kalau dia sama sekali belum pernah ketemu. Misalnya tadi online berarti kan
dia butuh Kenalan dulu. kenalan dulu, Iya. chatting-chatting dulu. Mm-mm. Nah, biasanya berarti kalau begitu anak-anak yang rentan ini adalah anak-anak yang punya problem dong sebenarnya, Bu. Bisa Ada sebuah dibilang. kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi dalam keluarga, sehingga si pelaku ini bisa membaca, quote unquote membaca. Bisa Ya. dibilang. Kan dimulai dari curhat-curhat misalnya deh, Pak. Hmm. Jadi si pelaku kan deketin si anak nih, terus anaknya lama-lama misalnya terbuka, curhatlah dia, iya aku di rumah gimana, orang tua misalnya nggak perhatiin aku. Nah itu, wah Ciri-ciri itu ya. iya perlu lebih waspada. Ya, ya. Meskipun ya ada juga sih anak yang mungkin keluarga baik-baik saja, tapi dimanipulasi sedemikian rupa dan jadi korban itu juga tidak menutup kemungkinan sih Pak. Bisa juga. Bisa Oke, juga. oke. Baik, yang pertama berarti penentuan target. Yes. Yang kedua, Bu. Yang kedua, tadi adalah percaya ya, atau building trust. Nah, setelah tadi ya udah mulai curhat, udah mulai ada relasinya, si pelaku nih mulai nih pelan-pelan masuk. Jadi dikasih hadiah-hadiah kecil si calon korbannya. Bisa jadi hadiahnya bahkan mahal. Atau sejumlah uang, juga misalnya diantar jemput, terus diajak pergi berduaan. Nah, di sini nih si anak kan lama-lama ngerasa, oh si kakak ini nih baik ya sama aku gitu, bikin aku nyaman, menyediakan apa yang aku butuhkan. Nah, di situ kadang-kadang pun orang tua bisa salah menilai loh. Karena kan ngelihat, baik ya si kakak ini ya sama kamu gitu, antar jemput kamu, perhatian banget gitu. Jadi bisa banget pelaku juga membentuk kesan yang baik sampai si anak dan bahkan mungkin orang tua atau keluarga nih juga tertipu gitu. Iya, iya, iya. Nggak aware jadinya ya. Betul. Itu biasa kok. Om dia memang perhatian orangnya. Iya. Apalagi dari keluarga dekat ya. Bisa karena itu terjadi ya. Oh, nggak apa-apa itu kan om kamu atau itu sepupu kamu ya nggak apa-apa. Saudara boleh kok. Bener. Iya. Tuh makanya meskipun kita lihat kebaikannya seperti baik, tapi perlu tetap waspada juga ya. Tuh. Percaya ya, bikin building trust kepada si anak maupun bahkan orang tuanya. Oke. Terus Bu, lanjut. Lanjut ya. Yang ketiga tadi pemisahan diri ya, atau isolasi. Nah, ketika trustnya terbangun, si anak ini udah mulai percaya, si pelakunya nih mulai pelan-pelan mencoba memisahkan si anak dari orang-orang terdekatnya. Jadi mulai banyak rahasia-rahasia. Misalnya, kita pergi berdua yuk, misalnya kemana ya? Ke hotel gitu, contoh nih. Tapi jangan bilang mama papa. Kamu kan udah dewasa. Nah, ini mulai didandanin nih. Mulai di grooming dengan dibilangnya, kamu kan udah dewasa. Kita kan deket. Kamu selama ini kenal aku kan gak pernah jahat sama kamu. Gitu. Masa kamu curiga sih sama aku? Kita cuman main kok. Gitu. Terus misalnya lama-lama kalau secara online gitu, kirim dong foto kamu. Gitu ya. Foto misalnya yang lagi habis mandi contohnya. Ya, nggak apa-apa, aku cuma mau lihat kondisi kamu, memastikan kamu baik-baik aja. Ya, di situ tuh Pak, kan serem ya. Kelihatannya pelan-pelan sampai si anak nih akhirnya lama-lama merasa, oh iya ya, hubungan aku dan si pelaku nih spesial dan rahasia. Gitu. Iya. Saya dengernya sampai, waduh membayangkan ngeri juga nih. Memang sih Pak, mengerikan sih. Kalau secara online pun juga bisa nih si pelaku nitipin pesan nih sama si korban, calon korbannya gitu. Handphone kamu dikasih password dong, kan udah gede, masa mama papa masih ngecek-ngecek HP kamu sih gitu. Sebenarnya tujuannya kan untuk mereka jadi lebih leluasa. Betul. Kalau bisa juga kita pergi, kamu gak usah cerita lah ke mami papi. Kan udah besar. Betul. Jadi dibawa seolah-olah sudah dewasa sebelum waktunya. Nah, anak remaja Pak digituin kan terlena ya. Ya, namanya lagi umur-umur misalnya SMP gitu. Diberitahu seperti itu, wah dia berbunga-bunga. Iya. Di rumah dianggap masih anak-anak. Sama si kakak ini dianggapnya, kamu udah dewasa. Wah, seneng. Udah harusnya rahasia dong. Betul. Sama papa mama kan apa-apa nggak boleh rahasia. Ya. Bisa juga diiming-imingi dengan misalnya hal-hal yang orang tuanya misalnya nggak kasih izin. Kalau sama aku boleh loh, gitu. Papa mama kamu nggak kasih kamu minum alkohol ya? Itu mah mereka ngelarang-larang, kamu dianggap anak kecil sih. Sama saya boleh. Ayo kita coba minum alkohol, gitu. Berarti yang dibangun adalah kepercayaan dan
apa ya, kayak dipuji-puji begitu ya Bu ya, sehingga dia merasa bahwa wah iya ya, ternyata enak juga dipuji deh. Betul. Nah, lama-lama kan anak jadi lebih nyaman sama si pelaku daripada orang tua. Gitu. Bisa jadi kadang mungkin orang terdekat, temennya sadar gitu ya, temennya si korban. Ini kayaknya nggak bener deh gitu. Terus si korban cerita ke pelakunya. Temen aku bilang gini nih, kayaknya kita kok hubungannya nggak bener gitu. Nanti bisa si pelaku ini memutar lagi. Teman kamu kan masih kekanak-kanakan, childish dia nggak ngerti. Gitu. Jadi ada aja ya caranya untuk bisa dimanipulasi. Dan si pelaku akan berusaha memisahkan si anak ini dengan teman baiknya juga ya. Betul. Itulah berbahayanya. Iya. Ini pelaku-pelaku begini belajar psikologi atau apa sih Bu? Waduh. Apa yang membuat mereka bisa mulai berpikir cari target, kemudian dipisahkan, kemudian dibangun trust begini? Itu secara insting mereka muncul atau gimana Bu? Ibu melihatnya Bu? Oke. Fakta yang paling membuat miris sebenarnya seringkali pelaku itu adalah mantan korban, Pak. Jadi mungkin dia pernah diperlakukan seperti itu, dia belajar caranya, dilakukan lagi. Karena mungkin dianya nggak paham ya. Aku nih dulu tuh diapain sih, tapi mungkin tubuhnya ingat sensasinya, mencari lagi, dan akhirnya ya mencari target. Bisa juga mungkin si pelaku ini mungkin juga dari keluarga yang cukup keras. Jadi misalnya menyaksikan KDRT di rumahnya, atau misalnya si papa ke mamah nih kasar, mamah ke papa kasar gitu, kasar ke adik ke kakak. Akhirnya dia jadi punya kebutuhan juga untuk berbuat agresif gitu, untuk ke anak-anak atau remaja. Jadi trauma-trauma dia ya di masa lalu itu bisa berpengaruh. Betul. Menarik teman-teman ya. Ini bahasnya sambil deg-degan juga ya. Deg-degan juga. Iya. Bagi teman-teman yang punya anak-anak remaja di bawah umur ya, ini kita perlu sama-sama belajar nih teman-teman. Yes. Ini baru tahap ketiga Bu ya. Iya. Silakan lanjut lagi Bu. Oke, selanjutnya itu P yang keempat ya, adalah pelanggaran batasan, breaking the boundaries. Ya, tadi kan sudah mulai dekat nih, udah mulai trust, sudah mulai dipisahkan. Si pelaku mulai melancarkan serangan. Ya, misalnya tadinya kalau menghibur hanya by chat aja nih, lama-lama minta ketemu, lama-lama kalau ketemuan nawarin pelukan. Sini aku peluk yuk, kamu lagi sedih ya. Nah, mulai dilanggar tuh batas-batasnya. Sambil dipeluk juga misalnya pegang-pegang area yang private parts. Nah, kalau si anaknya risih, nanti dibalikin lagi, pelakunya bilang, kenapa? Ini kan biasa, ini hal biasa. Orang dewasa tuh kalau menghibur seperti ini. Memang kita tuh mengusap-ngusap gitu ya. Mulai pijit-pijit gitu. Sampai akhirnya si anak ini kan mewajarkan ya, menormalkan. Dan disitulah celah juga untuk si pelaku melakukan penyerangan seksual. Gitu. Jadi pelanggaran batasannya tuh juga bertahap, tidak langsung. Karena kalau langsung kan anaknya juga mungkin bisa langsung kaget ya. Tapi kalau bertahap, lama-lama anaknya jadi merasa bahwa itu adalah hal yang benar dan biasa. Oke, berarti memang apalagi kalau anak-anak tidak pernah dibekali dengan pendidikan seksual. Yes. Sejak dini ya Bu ya. Sehingga dia benar-benar gampang sekali untuk dimanipulasi. Oh ini nggak apa-apa kok, ini oke kok. Ya, sehingga itulah kenapa ya bahwa pendidikan seksual itu penting. Betul sekali. Iya, oke. Itu yang keempat. Terakhir Bu. Terakhir, oke. Yang terakhir ini sebenarnya mungkin lebih merangkum, tapi mengulang. Jadi tahap yang kelima ini adalah pengulangan lagi tahap 1-4, tapi ditambahkan dengan rasa bersalah ke anak. Jadi si pelaku ini akan terus meminta anak untuk melakukan hal yang sama, dengan tadi ya, dalih bahwa nggak apa-apa, ya ini sudah biasa gitu. Kamu nurut aja, kalau kamu nurut kamu aman. Gitu. Ya, terus bisa juga bahkan lama-lama diancam kalau si anak ini lama-lama nggak mau, bisa diancam. Aku punya lo foto kamu, aku punya video kamu. Hati-hati nanti aku sebar, kamu harus nurut. Seperti itu. Jadi di gaslight berulang dan biasanya juga bisa sampai mengancam keluarga. Ntar keluarga kamu aku kasih tahu loh kelakuan kamu sama aku. Gitu. Jadi anak-anak takut. Ya, dan terulang terus tuh. Bisa juga si pelaku misalnya mulai kasih hadiah lagi. Kalau anaknya udah mulai misalnya
menjauhkan diri dari pelaku, pelaku ini bisa melancarkan lagi nih serangannya, dipuji lagi, dihibur lagi, didengarkan, dikasih hadiah, akhirnya anaknya kembali ke tahap yang sama lagi. Berulang kembali. Oke, itu benar-benar 5 tahap, jangan lupa ya. Nah, kalau begitu bisa sampai sejauh mana, Bu, tindakan child grooming ini? Tadi Ibu cerita mulai pegang-pegang hal-hal ini, sampai sejauh mana sih yang bisa terjadi, Bu, di child grooming ini, Bu? Oke. Kalau dari sisi pelaku ya Pak, bisa dari kepuasan dia pribadi saja sampai mungkin dijadikan sesuatu yang komersil. Jadi dijual foto videonya di sosial media. Bisa juga si anak mulai ditawarkan ke prostitusi atau ekstrimnya bisa sampai ke sex or child trafficking, jadi perdagangan anak. Kalau anak-anak yang mungkin juga minim pengawasan, mungkin anak-anak yang kurang beruntung misalnya ya, itu bisa sampai dijebak ke arah sana. Oke, traffickingnya ya. Tapi berarti apakah si pelaku itu hanya, maksud saya begini, sejauh mana itu berarti kan kalau satu sisi dia akan mengeksploitasi sampai sepuas-puasnya, sisi kedua dia bisa mulai mencari keuntungan dari sana. Yes. Kan gitu ya, Bu ya. Nah, kalau yang pertama tadi lebih kepada dia akan merasa terpuaskan, ini sampai sejauh mana? Apakah sampai hubungan seksual dengan si anak atau gimana, Bu? Betul, ujungnya biasanya hubungan seksual sih. Dan mungkin tuntutannya bisa semakin tinggi ya. Dari yang pertemuan seminggu sekali untuk berhubungan, bisa sampai mungkin setiap hari. Bisa juga mungkin ya permintaannya semakin aneh gitu. Ya, yang pastinya merugikan sekali gitu untuk korban. Karena merugikan fisik, mental. Teman-teman, tentu saja sampai sejauh ini setelah kita bahas, kita harus sangat-sangat aware ya dengan dampak dari child grooming ini. Nah, sebenarnya kalau kita coba simpulkan, Bu, siapa sih yang paling rentan menjadi target ini, Bu? Tadi kan sempat kita singgung, mungkin orang-orang yang bermasalah dalam keluarga, segala macam. Ada nggak sih yang spesifik anak-anak yang sangat-sangat rentan terhadap child grooming ini? Kalau dibilang siapa yang rentan, sebenarnya semua anak. Ya, baik yang memang sih lebih tinggi kerentanannya pada anak-anak yang tadi punya masalah di rumah atau misalnya kurang percaya diri, juga dia mungkin sedang dalam masa-masa remaja masih labil, nah itu rentan. Tapi juga tidak terlepas bahkan anak atau remaja dengan disabilitas, juga anak-anak yang tinggal di yayasan tertentu seperti misalnya panti asuhan atau komunitas anak jalanan gitu. Jadi sebenarnya semua anak rentan. Anak yang terlihat percaya diri pun kadang bisa ketika diberikan hadiah terus-menerus, dipuji, luluh juga gitu. Jadi memang perlu fokus juga lebih ke memperlengkapi anak supaya aware tentang si child grooming ini sendiri. Nah, ini yang menarik lagi adalah gini, Bu. Sebenarnya sebagai orang tua nih, kan teman-teman juga pasti pengen tahu dong, anak-anak saya ini, remaja saya ini sedang mengalami child grooming atau enggak sih? Ada nggak sih, Bu, ciri-cirinya, Bu? Ciri-ciri dari seorang anak atau remaja itu sedang mengalami child grooming. Oke. Biasanya tuh memang orang tua dan keluarga perlu observasi nih gerak-gerik dan gestur anaknya. Misalnya dia mulai kok tiba-tiba deket ya sama si A gitu ya, kedekatannya juga nggak lazim. Tadinya mungkin jarang interaksi, terus jadi sering chatting, mulai ada di rumah barang-barang seperti hadiah, ketika ditanya dari siapa, oh ini dari si om ini atau tante ini. Ya, setiap kali misalnya lagi chatting, kamu lagi ngobrol sama siapa, ketawa-tawa. Oh, aku lagi teleponan sama si om ini, tante ini, gitu. Itu kita sudah perlu sedikit banyak taruh perhatian lebih lah ya. Kalau sudah mulai, kok tiba-tiba deketnya nggak lazim, gitu. Terus juga si anak nih mulai waspada sama gadgetnya. Gitu. Baru pegang handphonenya dia marah. Mami ngapain pegang-pegang handphone aku? Ya, begitu diklik isinya semua ada passwordnya. Ya, itu perlu lebih aware. Kemudian juga bisa juga tiba-tiba si pelaku nih antar jemput sekolah. Si anak juga bisa tiba-tiba nginep tanpa kabar.
Jadi nggak pulang, ditanya, aku pergi kok sama si A ini gitu. Nah itu sudah perlu sedikit lebih waspada tuh, bukan sedikit mungkin ya, lebih nyala nih ya antenanya gitu. Nih anak ada apa nih, hubungannya seberapa dekat sama si orang ini gitu. Kemudian anaknya juga bisa terlihat lebih sering kelelahan. Ya karena kan gimana pun child grooming itu membuat anak tuh juga memisahkan diri pribadi aslinya dengan diri dia yang didandanin jadi orang dewasa. Kebayang mungkin murid SMP di sekolah belajar, main sama teman-teman, pulang dari sekolah harus meladeni ya si pelaku ini gitu. Meladeni mungkin permintaannya atau terus-menerus diberikan pujian-pujian yang ya mungkin awalnya si anak ini merasa senang, tapi juga kan harus meladeni chattingan-chattingannya, bisa sampai begadang gitu. Jadi terlihat kok kayaknya anak ini kelelahan ya. Dan kalau di sosmed gitu, bisa mungkin ditemukan account-account yang seperti account ganda. Jadi mungkin dia pakai nama lain, usianya mungkin dia berpura-pura jadi orang lebih tua gitu. Itu tanda-tanda yang bisa kita coba observe tuh. Tapi disclaimer juga nih ya untuk para orang tua. Tadi kan kita membahas kayaknya media online jadi mengerikan sekali ya Pak ya. Ya tidak sepenuhnya mengerikan sih. Media online tetap banyak manfaat positifnya. Kan juga untuk media belajar, media berteman juga gitu. Jadi tidak semua kita langsung menilai bahwa anak deket sama orang dikit nih child grooming nih ya. Jadi bukan jadi terlalu over waspada juga gitu. Handphone password, wah ini child grooming Ketir nih. gitu. Ya, jadi tetap diajak berdialog nih. Kenapa di password gitu ya. Tetap dengarkanlah si anak, bukan langsung dikit-dikit ketakutan juga. Nggak baik juga kan. Sesuatu yang berlebihan kan nggak pernah baik ya. Iya, termasuk misalnya kalau kamar anak mulai dikunci. Ini kenapa kamu kunci ini? Padahal lagi ganti baju misalnya. Gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa orang tua harus peka dengan perubahan yang terjadi pada anak, Ibu ya. Iya. Nah, masalahnya memang kalau ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua yang terlalu sibuk, nggak terlalu punya banyak waktu untuk memperhatikan anak, nah ini yang jadi PR. Jadi PR sih, ya. betul. Karena biasa kok dia begitu. Kalau yang tiap hari ngeliatin, bener-bener intens ya. intens ya, diobservasi kan pasti peka ya. Ini anak pasti ada sesuatu, dia ada apa ini. Tapi memang berarti agak rentan bagi orang tua yang jarang, mungkin memang full sibuk bekerja, jarang perhatiin anak. Mulai sekarang harus lebih memperhatikan. Iya, itu cara yang paling sehat sih sebenarnya ya. Atau minimal kalau memang sangat sibuk ya, terbatas seminggu sekali lah, misalnya lagi makan malam bareng gitu ya, diajak ngobrol aja anaknya, ditanya gimana harinya, lagi deket sama siapa gitu. Terus kalau misalnya kelihatan mulai pakai barang-barang, misalnya kalung gitu ya, itu kalung dari siapa ya, paling pekanya kita jadi bikin waktu di mana si anak dan orang tua ini punya quality time. Gitu. Banyak PR teman-teman. Tapi karena itulah memang kita tugas sebagai orang tua ya Bu ya. Benar-benar kalau ada sebuah istilah bahwa kalau kita misalnya punya anjing nih di rumah, ekornya goyang sedikit saja kita tahu nih. Nah, apalagi anak. Sedikit perubahan kita pasti tahu. Ada sesuatu dengan anak ini. Iya, benar sih Pak. Orang tua biasanya juga sudah punya dibekali dengan kepekaan sendiri sih. Jadi kalau dibilang nggak peka, biasanya mungkin peka, tapi juga ada beberapa orang tua yang tadi ya mungkin denial, ngerasanya baik-baik aja. Nah, perlu lebih percaya juga dengan insting sebagai orang tua. Kalau ngerasa nih si anak kayaknya ada yang berubah, ada yang berbeda, diajak ngobrol. Jangan diabaikan, karena kan insting orang tua itu kan ya juga suatu anugerah yang ya memang untuk si anak gitu ya. Tadi Ibu sempat menyebutkan bisa saja misalnya si anak cerita, oh saya lagi telepon dengan om atau tante ini. Berarti sebenarnya pelakunya kalau orang umum akan membayangkan pelakunya si pria, seorang pria laki-laki. Belum tentu kan Bu, ya bisa saja wanita juga yang melakukannya. Bisa. Dan ini lebih berbahaya lagi karena tidak terlalu kelihatan. Bisa om tante, bisa gender baik perempuan laki-laki, bisa mungkin pengasuh, guru les, guru sekolah, bahkan pemuka agama pun ada Pak.
Pemuka agama ini kan pasti orang lihat, wah seseorang yang pasti respectful ya, sangat perlu dihormati, tapi karena image-nya sudah begitu baik, akhirnya itu juga bisa membuat celah juga ya. Gitu. Jadi tidak terbatas dengan gender dan latar belakang sih. Oke. Apa saja bisa Bu ya, siapa saja bisa melakukannya. Iya. Dikenal nggak dikenal semua bisa bisa menjadi berpotensi yang menjadi pelakunya. Makin banyak PR-nya ya Pak. Banyak PR-nya. Jadi memang kalau tadi misalnya dikatakan boundaries-nya itu dilanggar, berarti memang boundaries itu ya buat siapa saja. Apa yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, itu harus clear. Yes. Baik pemuka agama maupun orang yang sangat dekat dengan kita, om tante ya, itu sudah sangat clear ya. Itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini mulai kita harus memikirkan Bu, bagaimana caranya kita bisa mencegah child grooming ini. Untuk mencegah, balik lagi ke kita bahas ke unit terkecil dulu ya, keluarga ya. Balik lagi nih ke ayah ibunya pastinya. Untuk khususnya keluarga yang cukup fungsional ya, orang tuanya lengkap misalnya gitu, punya kakak. Nah itu perlu si orang tua ini memenuhi dulu kebutuhan cintanya anak yang pertama. Jadi sebelum bahas ke pendidikan seksual dan lain-lain, paling pertama penuhi dulu tangki cintanya anak. Anak kan punya namanya tangki cinta ya, kebutuhan untuk dikasihi. Bisa dengan 5 love languages ya. Orang pasti udah familiar nih dengan 5 love language ya. Contoh quality time, habiskan waktu dengan anak. Terus misalnya kasih juga affirmation, sesekali pujilah anak gitu. Kalau di sekolah dapat nilai bagus, mau beliin hadiah gitu silahkan diapresiasi. Jadi si anak nih merasa bahwa aku nih berharga ya, aku dikasih orang tuaku. Terus misalnya juga physical touch. Jadi sesekali jangan lupa meskipun anak sudah dewasa, sudah remaja misalnya maksudnya ya, tetap diberikan misalnya diusap gitu ya. Kalau misalnya ngeliat anak lagi nggak mood gitu, boleh dipeluk ya dengan sentuhan-sentuhan yang membuat nyaman. Jadi si anak ini tahu bahwa sentuhan yang nyaman dan baik itu seperti ini bentuknya. Oke, love language ada apa lagi? Ada act of service ya. Tetap berusaha misalnya antar jemput anak les misalnya ya. Terus juga kalau anak butuh bantuan, kalau bisa sebisa mungkin dibantu. Ya, kemudian five love language satu lagi adalah giving gifts. Ya, sesekali juga dikasih anaknya kelihatannya lagi demen apa nih, tren apa nih ya. Nggak usah yang mahal sih, yang penting sesuai aja dengan apa yang kira-kira si anaknya lagi suka atau lagi mau gitu. Jadi penuhi dulu supaya anak dan orang tuanya bisa connect. Bagaimana kita tahu tangki cintanya penuh kalau begitu? Anaknya berfungsi dengan baik di sekolah, terus juga di rumah terlihat ceria ya, tidak sering mengurung diri di kamar. Terus juga ada interaksi yang juga timbal balik yang baik ya antara orang tua dan anak gitu. Kalau ngobrol nyambung, dia mau terbuka. Juga yang pasti si anak ini terlihat percaya diri ya. Bu, berarti kalau bicara tangki cinta, kuncinya berarti kalau di rumah sudah tangki cintanya sudah terpenuhi, itu yang paling penting dong Bu ya? Iya, karena kalau tangki cinta terpenuhi, si anak ini nggak akan cari lagi keluar. Kan ibarat mobil kehabisan bensin, kemanapun ada bensin, dia akan diambil ya. Gitu. Jadi kalau tangki cintanya kosong di rumah, dia akan cari tuh di luar dimanapun dia bisa mengisi. Berarti kayak SPBU ya Bu ya? Betul, kayak SPBU. Nah, begitu dapat bensin sedikit kan langsung gereng gitu ya, maksudnya langsung kelepek-kelepek nih anaknya. Makanya memang yang utama tangki cintanya dulu dipenuhi. Harus penuh supaya anak-anak ini tidak mencari SPBU yang lain. Di luar sana. SPBU cuma aja di rumah, udah. Yes, gitu ya. betul. Diisi penuh, baru dia keluar. Ya. Pulang diisi penuh lagi Bu. Betul. Ya Bu ya. Ya, memang perlu berkelanjutan ya. Iya, kan bukan berarti sekali isi terus penuh selamanya gitu, enggak ya. Mobil aja kan kalau kelamaan gak diisi mogok. Betul. Jadi pulang sekolah, kalau dia sudah tangki cintanya sudah berkurang, diisi lagi di rumah. Dia misalnya aktivitas lagi, mengalami sesuatu di luar, pulang lagi ke rumah diisi lagi. Iya. Jangan sampai dia lebih senang SPBU di luar Iya. daripada di rumah. Betul.
Nah itu teman-teman. Apakah tangki cinta anak kita sudah terpenuhi? Yes. Oke, kalau sudah berikutnya Bu, apa lagi Bu? Nah, berikutnya barulah ini kita bicara tentang pendidikan seksnya ya. Pendidikan seks ini sedini mungkin Pak, kalau bisa. Dari bayi pun sebenarnya sudah bisa loh. Ya, misalnya papa mandiin anak ya, minta izin. Permisi ya sayang gitu, papa mau mandiin, mau misalnya mau cebokin misalnya, karena itu kan berhubungan dengan private parts. Jadi dari kecil sudah dibangun. Seiring bertambah usia, mengikuti perkembangan, ketika sudah mulai balita, balita gitu, mulai diajarin yang namanya private parts. Mana yang boleh dipegang orang, mana yang tidak boleh. Ini hanya boleh dipegang sama mamah ya, untuk misalnya mandiin kamu. Orang lain tidak boleh, meskipun itu kakek nenek, om tante. Ini juga perlu ada pengertian keluarga besar sih ya. Kadang kan keluarga besar mungkin ngerasa, gemes gitu, pengen cium-cium. Nah, kalau misalnya si anaknya menolak, belajar juga orang tuanya membantu untuk menjelaskan. Ini nggak boleh ya, karena memang diajarin seperti itu. Nah, semakin dewasa lagi, remaja misalnya, mulai diajarin tentang batasan dengan lawan jenis. Kalau sama lawan jenis boleh pergi bareng, tapi tidak boleh misalnya di kamar berduaan ya, gitu. Atau kalau mau pegang, bolehnya area mana? Misalnya area tangan nih mungkin masih oke, tapi kalau udah mulai ke pundak, mulai ke mana, ke punggung, itu kalau bisa dijaga. Gitu. Nah, itu mungkin cara selanjutnya. Tangki, cinta, kemudian Sex education, pendidikan seksual, apa lagi Bu? Oke. Perkuat boundaries-nya sih Pak ya. Jadi ketika misalnya ada yang melanggar boundaries si anak ini diajarkan untuk berani speak up. Oke. Speak up ke orang yang dipercaya. Speak up, terus juga ketika speak up tuh jangan langsung dimarahin atau langsung ditegur, didengarkan dulu supaya anaknya mau terbuka. Gitu. Tapi juga tidak overprotective, dikit-dikit apa-apa langsung ketakutan. Anak kan kalau ngeliat orang tuanya ketakutan, dia ikutan cemas ya. Jadi memang perlu tenang juga orang tuanya, didengarkan, dan diupayakan memang di rumah tuh terbuka, dan kejujuran itu adalah sesuatu yang dihargai, bukan dihukum. Gitu. Membangun sebuah, kalau anak-anak sudah mulai remaja itu kan kayak membangun persahabatan juga ya Bu ya. Bener. Jadi dia mau cerita, selama dia mau cerita berarti sebenarnya aman ya Bu ya. Iya, lebih aman sih. Lebih aman ya, dibanding dia diam-diam, nggak pernah cerita, tiba-tiba nanti terjadi, wah pusing juga kita. Iya, itu udah, wah PR-nya lebih berat lagi itu. Gitu. Misalnya sudah terjadi Bu, nah terus gimana? Dia cerita, misalnya si anak cerita, oh tadi gini, terus kita sebagai orang tua, terus kita sebagai orang tua kita tahu bahwa wah ini terjadi child grooming nih. Terus apa yang bisa dilakukan atau sebaiknya dilakukan oleh orang tua? Oke, pertama orang tua pasti langsung panas sih ya Pak ya. Wah, tapi betul. Tapi tetap kuncinya tenang dulu. Karena kalau balik lagi, ketika orang tua memberikan reaksi emosi yang berlebihan, anak nih jadi malah menarik diri atau defensif. Ya, tetap tenang. Dengarkan dulu. Biasa nih orang tua juga pengennya langsung menghukum pelaku ya. Kurang ajar nih misalnya ya si A nih berani-beraninya. Apalagi seorang papa gitu. Waduh, awas lu ya gitu ya. Bener. Tapi kita tetap prioritasnya anak dulu. Hadir untuk anak, dengarkan ceritanya, apa yang dia alami. Kita bantu juga tenangkan si anak, karena kan ini untuk anak tuh membingungkan sekali ya. Dia udah dimanipulasi demikian rupa, mungkin juga jadi kabur nih, mana yang benar, mana yang salah. Kita tetap dengarkan, kita edukasi lagi ulang secara lembut, kita amankan dulu si anak, baru kemudian pelakunya kita pisahkan dengan tegas. Gitu. Kalau ada orang lain yang bisa dipercaya untuk menghandle pelakunya lebih baik, jadi bisa berjalan bersamaan. Paralel. Tapi kalau tidak, fokus dulu dengerin anak, tidak menjudge juga ya. Oh berarti kamu udah begini-gini ya sama itu ya. Oh kamu sudah bukan wanita baik-baik ya. Wah itu berbahaya sekali. Jadi yang dibutuhkan anak sebenarnya adalah diterima sih. Penerimaannya, jangan malah dihancurkan lagi. Iya, itu jadi double. Sejauh mana sebagai orang tua kita perlu misalnya melaporkan atau meneruskan ini ke ranah hukum terhadap pelaku
atau gimana Bu biasanya Bu? Oke. Ketika memang sudah terbukti ya, kalau si anak ini mengalami child grooming misalnya, coba upayakan untuk mencari bukti, ya. Biasanya kan bukti chattingan tuh sekarang memang online itu jadi plus minus ya. Minusnya mungkin jadi tempat untuk melakukan child grooming, tapi juga plusnya adalah semua jadi ada rekaman buktinya. Ada buktinya ya? Ada chatnya, ada videonya, ada foto-fotonya. Nah itu dikumpulkan dan dibawalah ke pihak berwajib. Gitu. Berarti memang sebenarnya yang paling utama adalah anaknya dulu yang diberesin dulu ya, maksudnya didampingi sampai udah selesai. Kalaupun misalnya tidak mau dilanjutkan lagi dengan pelakunya ya itu urusan berikutnya ya. Yang penting anak kita sudah diamankan dulu. Jadi jangan kebalik prioritasnya. Iya. Saking keselnya malah ngurus pelakunya dulu, anaknya diabaikan. Betul. Oke, apakah perlu sampai seperti kalau terapi lingkungan, maksudnya anaknya memang dipisahkan dari lingkungan lamanya. Kalau dulu misalnya di satu tempat dan satu daerah, atau pelakunya di sekolah itu ya sudah akhirnya dipindahkan sekolah segala macam. Itu memang perlu bijak-bijak sih Pak dalam menyikapi ya, karena bisa jadi sebenarnya support systemnya si anak itu kan ada di lingkungan tersebut. Kalau dipisahkan malah si anak jadi merasa lagi-lagi seperti dihukum. Padahal dia yang menjadi korban, tapi kenapa aku yang dihukum dipisahin dari orang-orang terdekatku? Ya, kalau memang lingkungan itu masih bisa cukup suportif, misalnya sahabat-sahabatnya masih ada yang bisa kita ajak berdialog gitu untuk nemenin si anak, itu malah lebih baik. Atau komunitas, misalnya juga gereja atau agama yang bisa bantu support, itu bisa kita upayakan juga sih Pak. Kalau orang tua yang melihat anaknya sudah mengalami child grooming, kemudian sejauh mana orang tua ini boleh cerita kepada keluarga besarnya, atau hal ini harusnya disimpan hanya untuk mereka saja karena kan anak pasti malu. Oh dia pada begini, atau quote unquote dianggap bodoh lah anak ini, kok bisa ya terperdaya. Sejauh mana boleh bercerita Bu? Tentu itu bisa dibahas sama anaknya juga sih. Ya, kita ajak bicara, misalnya mama atau papa nih butuh juga ada yang bisa membantu kamu. Kamu lebih nyaman misalnya dengan siapa. Jadi biar anak yang mengidentifikasi. Kalau sejauh mana kita bisa mungkin gunakan bahasa yang lebih halus ya. Jadi tidak perlu juga terlalu detail gitu. Jadi anak ini ngalamin ABCDE, tapi mungkin cukup ya anak ini habis mengalami musibah misalnya atau perilaku yang kurang menyenangkan. Jadi sedang butuh ditemenin nih gitu. Karena kita pun sebagai konselor biasanya dengan anak-anak atau remaja yang traumatis tidak disarankan untuk menggali secara detail. Kamu diapain aja, bagian mana misalnya yang dipegang, itu memang tidak disarankan. Karena akan membuat traumanya itu terus seperti terulang lagi. Berarti orang tua pun ketika tahu masalah ini tidak boleh menggali terlalu dalam. Iya. Jadi boleh menggali, tapi tunggu juga kesiapannya anak. Kalau kelihatan anaknya udah mulai terganggu, kok terlalu detail, dia mulai diem, mungkin nggak boleh. Ya perlu step back juga sih. Ya, Oke, mungkin yang ini kamu nggak nyaman ya, garis besarnya aja mama boleh tahu nggak, papa boleh tahu nggak? Karena ini tujuannya untuk membantu kamu. Because we love you, we want to help you. Gitu. Kalau sampai dia merasa bahwa udah sangat nyaman, next time dia akan cerita ya silakan. Ya biasanya kalau anak tadi ya sudah connect dengan orang tuanya, dia akan cerita sendiri sih. Oke. Nah yang terakhir nih Bu, sejauh mana korban ini perlu dikonseling? Ketika tahap awal ya si anak ini mulai ngaku atau mulai istilahnya tanpa sengaja diketahui, itu upayakan untuk ke profesional ya Pak. Karena kan profesional itu sudah dilatih untuk punya respon yang responsif gitu, bukan reaktif. Dan kalau bisa juga dengan gender yang sama ya. Jadi kalau anaknya cewek ya cari profesional yang cewek, kalau cowok dengan cowok gitu. Dengan profesional itu juga bisa menggunakan berbagai media. Jadi anak itu tidak harus selalu bercerita langsung, bisa dengan media gambar, kita minta anaknya gambar, atau minta anaknya nulis-nulis gitu. Di situ anak justru bisa lebih ekspresif dan mungkin lebih nyaman. Ya, juga kalau profesional sudah terbiasa ya untuk tidak langsung mungkin melabeli atau
memberikan judgement, tapi justru menerima, memvalidasi, dan mengupayakan pemulihan. Masalahnya memang kadang-kadang ada orang tua yang merasa malu, lalu tidak mau membawa ke profesional. Jadi orang tuanya yang malu ya? Kan orang tuanya malu, aduh nanti semua orang tahu ya. Padahal berarti harusnya kalau memang sudah ketahuan ada masalah ini, sebaiknya langsung dibawa saja. Tapi tentu saja kita dampingi dulu tadi ya, dampingi sampai dia tenang, baru dibawa ke konselor profesional. Karena memang yang bisa mendengarkan dengan baik dan ini ya mendampingi lebih profesional tentu saja yang sudah terlatih. Kalau orang tua lebih banyak emosinya mungkin, Bu. Iya, memang sih pasti manusiawi juga ya. Namanya kan orang tua, ya ini anak sendiri. Pasti kan, wah tidak bisa menerima ya. Sedangkan kalau ke profesional kan mungkin lebih no hard feelings ya. Dalam arti betul empati, tapi lebih bisa fokus ke gimana nih kita upayakan pemulihan, tidak terbawa emosi. Iya, lebih objektif sih nanti. Yes. Baik, teman-teman. Menarik ya, bicara tentang child grooming. Kita sudah di akhir sesi dan kita akan masuk kepada kesimpulan nih yang paling penting. Silakan, Bu. Oke, kesimpulannya tentu child grooming ini bisa terjadi di mana saja ya, di mana saja, dengan siapa saja, sehingga yang perlu kita upayakan adalah awareness. Ya, semoga sesi hari ini ya Pak bisa membangun awareness kita semua, pemahaman tentang child grooming itu apa, mencegah seseorang menjadi korban dan menjadi pelaku, itu perlu usaha dan observasi yang kuat dari para orang tua dan keluarga. Bagi mungkin anak-anak atau remaja yang berada dalam dysfunctional family, misalnya mungkin tinggal di suatu yayasan, juga jangan berkecil hati ya. Kita bisa tetap mengupayakan mungkin memberikan edukasi pendidikan seksual sejak dini, kemudian juga melalui pelatihan-pelatihan, juga kita pun semua sebagai orang awam ya, baik yang punya anak maupun tidak, itu bisa mengupayakan kesadaran tentang child grooming melalui sosial media. Gitu. Jadi kita semua perlu membangun satu ekosistem yang kuat nih, agar si anak ataupun remaja tidak menjadi korban, apalagi menjadi pelaku. Yes. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Pak Seng Chuan. Terima kasih. Semoga sesi hari ini benar-benar bisa menginspirasi dan menolong banyak orang. Amin. Teman-teman, sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya.